والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah
yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu saya harapkan barokah ilmunya. Dan saya hormati juga sahabat-sahabat semua yang berhadir pada pagi hari ini, yang sangat cantik-cantik dan solihah insyaallah, yang sangat luar biasa. Dan tak lupa kepada sohibul bait keluarga yang telah sudi memberikan tempat sungguh-sungguhnya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan keikhlasan sohibul bait keluarga mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya dapat amanah dari bidang dakwah, sahabat-sahabat semuanya, langsung mawon. Di sini ada amanah dari bidang dakwah untuk mengisi fiqhun nisa. Nah, tapi karena kitabnya belum disediakan oleh bidang dakwah, maka pesannya yang penting dengan ngisi tentang bab perempuan atau wanita. Fiqhun nisa kan bab tentang perempuan. Terus pokoknya ngomongnya bab wong itu enggak oke. Berapa menit nih bisa tahu? Karena sistemnya kulkas atau apa? Kultum ringkas. Jelas kultum ini kultum ringkas, maka 5 menit mawon cukup. Moga dimatok untuk tutup nih. Dan ini insya Allah bisa solihah semua, nggak perlu dibimbing lagi, nggak perlu ada nih sampai solihah semua. Ini insya Allah yang sudah masuk fatayat ini insya Allah semuanya solihah. Tapi di sini kita semua kan butuh ngomong di HP saja, butuh dicas gitu. Apalagi kita sebagai manusia, kadang di langit kemarin solihah, sekarang solihah. Jadi perlu dicas lagi. Jadi setiap ini program bidang dakwah ini luar biasa. Ada program pembacaan kitab Indonesia ini luar biasa. Buat nopo ngecek salah dewi kemarin lupa ya, karena berangkat pakaian lali gak pamitan bojone, saat ini malah pamitan bojone ya. Kemarin lupa karena sibuk organisasi, lupa melayani yang di rumah. Sekarang karena ada yang bidang dakwah Indonesia, malih pinter melayani bojone. Jadi kita kan harus seimbang, balance, bahasanya Mbak Lazim itu balance, seimbang. Jadi di organisasi ya pelayanan di rumah juga lo harus pintar, karena kita sebagai perempuan hebat, kepala keluarga yang memanage semuanya di rumah. Nggak mungkin suami, pasti kita ya dari apa, dari dapur, ruang tamu, depan rumah dan lain sebagainya, anak, semuanya kita yang mengatur. Nah, makanya luar biasa kalau ibu bangga sekali sampun diberi amanah bergabung di kepengurusan harian Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Kumumas ini, yang telah dilantik pada tanggal 12 Oktober kemarin di aula di Rakencong. Mungkin ada beberapa sahabat di sini yang mengikuti. Luar biasa ternyata acaranya, ya Allah. Aku baru itu merasakan dilantik yang luar biasa seperti itu nih. Bangga sekali rasanya sahabat. Kenapa? Di situ setelah saya amati, saya lihat, saya rasakan sahabat-sahabat di dalamnya itu luar biasa. Bagaimana nggak luar biasa ya? Kita lihat sekarang sahabat Ida saja berangkat dari Jember. Demi siapa? Demi Fatayat, sampai dibelan-belani bahanin bledos nih. Ngomongane awak dhewe sing cedhek, ngomong kula cuma tembok rejo mriki celah nggih. Kok arep tak budal ning ya Allah. Nah, luar biasa. Belum lagi melihat sahabat pembina Ibu Hati Bu Ayumi yang sangat luar biasa bisa membina kita semuanya. Tentunya rasa bangga itu tidak lepas dari semangat jenengan semua yang saya lihat. Belum lagi kemarin sahabat-sahabat itu ada yang melaksanakan rekaman studio, nopo jenenge Pak Lazim, di Irsat rekaman suara. Wes padha dadi artis kabeh, penak-penak suarane nggih. Alhamdulillah. Itu luar biasa yang saya amati. Saya itu setiap perjalanan di organisasi selalu mengamati sahabat-sahabat semuanya. Sungguh luar biasa. Ada yang membawa anak, ada yang tinggalnya bojone, bangun pagi nyiapkan segalanya demi biar bisa mengikuti kegiatan Fatayat. Itu berangkatnya mulai pagi loh Bu, sahabat, mulai pagi sampai hampir maghrib rekaman kemarin itu. Langsung pengambilan video klipnya sekalian, luar biasa. Nanti ditunggu launchingnya kemarin yang sudah launching, mungkin dengan sampun melihat semua lagu nopo kemarin pertama. Nopo Mbak Ririn, sahabat Ririn.
Maret HSN Hari Santri, alhamdulillah launching tepat waktu, tepat di tanggal 22 Oktober 2024. Bisa kita saksikan bersama, luar biasa biasanya. Beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah berusaha kemarin. Terus ini tadi nanti ada apa lagi? Lagu gara-gara nih, ini yang belum rilis, ini ditunggu ya sahabat-sahabat semuanya. Bon. Ini karena langsung saja karena dari bidang dakwah nggak menyiapkan kitab apa yang harus dibaca, terserah. Ketika kulo ini nyatet sak isole kulo. Waktu berapa ini? 10 menit. Bon, sahabat kita semua itu perempuan. Perempuan itu tugasnya sahabat nih, sahabat dari belakang sampai depan semuanya tugas kita. Tapi kenapa pembahasan wanita karir itu di Indonesia ini masih menarik sampai sekarang ini masih saja menarik? Bab tentang perempuan berkarir. Apa itu bab perempuan berkarir itu? Apa contohnya? Terus dengan kata ini nggak hanya menjalankan pekerjaan rumah, tapi masih bisa memberikan waktu untuk organisasi partai. Itu namanya berkarir dengan ini. Nah, tapi di sini kebanyakan perempuan itu belum bisa membagi porsinya dalam kehidupannya. Nah, jadi belum bisa membagi porsinya. Iki aku wayahe rumah, iki wayahe aku organisasi, iki wayahe aku izin bersyukur sih. Iki apa waktunya saya berorganisasi lagi sampai harus seizin suami. Ya. Kalau dilihat dari sisi fikihnya, fikih perempuan, sahabat, halo sahabat, keluar rumah menurut mazhab Syafi'i, niku khurujul mar'ah mutazayyinah haramun. Ini kalimat haramun. Keluar rumah perempuan itu haram. Keluar, ini yang dijelaskan keluarnya saja, belum nanti bab mutazayyinahnya, bab tentang make upnya dan lain sebagainya, perhiasannya dan lain sebagainya. Ya, di sini diceritakan, diterangkan secara rinci. Apakah kemudian kita sebagai perempuan kemudian haram terus, boten ya? Nah, karena awalnya masih natul fitnah, sehingga kultur di Indonesia ini nggak bisa disamakan dengan kultur di Arab sana, Bu. Kita keluar rumah yang benar itu sebenarnya gawe ireng-ireng cadaran. Nah, kita nggak bisa disamakan dengan kultur di Arab mereka. Arab mereka buka cadar, mau nggak usah make up, buka cadar saja sudah fitnah. Kalau kita di Indonesia diterapkan seperti itu, dikira sudah membahayakan. Kanan kiri itu masih mulai ujung rambut sampai kaki dilihat terus dipotong. Nih oke. Jadi melihat adat di Indonesia itu bukan seperti itu. Jadi mutazayyinah bisa haram sesuai tempatnya. Jadi mutazayyinah itu seperti kita itu kan naluri wanita itu senang dandan, lipstikan, blush on dan lain sebagainya untuk mempercantik diri. Halo? Mempercantik diri untuk siapa? Untuk suami siapa? Suami tangganya nih. Mempercantik untuk suami diri kita sendiri. Tapi untuk keluar rumah apakah kita nggak boleh make up? Boleh. Di sini diterangkan di mazhab Syafi'i secara rinci boleh, asalkan nah ini tidak di tempat orang-orang yang fasik. Contoh. Sudah terbiasa misalkan make up, tapi kita datang di tempat diskotik yang notabene-nya di situ di dalamnya banyak orang yang mencari mangsa, ya, banyak orang yang mencari mangsa. Nah itu baru haram. Tapi kalau kita datang di majelis seperti ini, majelis ilmu, majelis selawat, majelis seperti ini, boleh mempercantik diri. Ya, bukan itu kajian pasti yang nggak ada laki-laki banyak laki-laki yang mencari mangsa. Nah, jadi kalau dilihat dari segi fikihnya itu sangat berat ya, wanita itu berat, dan itu justru tidak tadi itu tidak relevan diaplikasikan di Indonesia dan akan dipandang sebelah mata. Artinya, ya, berdandan itu di situ belum dibahas karena kita tidak lepas dari berdandan. Nah ini
kita itu berorganisasi itu, perempuan apalagi harus sudah mendapatkan ridho dari siapa? Sahabat-sahabat ketua satu. Biasaan kumpul kali ibu-ibu, harus mendapatkan ridho dari suami. Karena dalam Islam ridho istri ada pada, sekali lagi ridho istri ada pada suami. Ini kalau kita mengandalkan ego kita, ya egois orang perempuan, pasti kita nggak terima. Kenapa semuanya kok laki-laki aja yang dikumpul-kumpulkan? Kenapa ridho itu nggak terletak pada kami perempuan? Padahal ibadah ya ibadahku, pekerjaan ya pekerjaanku, semua pekerjaan rumah sudah saya selesaikan dengan baik. Kenapa ridho itu terletak pada suami? Ini sudah tertulis pada nasnya, Bu. Kalau kita mengandalkan ego kita pasti tidak terima. Ya. Bahkan, ya ini jaminan istri masuk surga kalau dia meninggal dalam keadaan mendapatkan ridho suami. Jadi penting, Bu, ridho itu nomor satu. Sahabat, ya ridho itu nomor satu. Itu jaminannya pasti dijamin surga. Dan ini sahabat diiriin oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali itu iri dengan kita karena ridho itu terdapat pada suami, dan kita itu sudah dipastikan masuk surga kalau kita mendapatkan ridho dari suami. Ini Imam Ghazali iri dengan perempuan. Enak yuk jadi wong wedok, enak jadi wong wedok, tinggal manut karo bojo, jalankan sholat, zakat, puasa, mendapatkan ridho dari saya, dia tidak dijamin surga. Kembali pada suami itu nggak dapat itu. Suami itu mendapatkan. Kenapa perempuan harus? Nah ini laki-laki tidak ada jaminan masuk surga, bukan tertulis. Hadisnya laki-laki dijamin masuk surga itu tidak ada. Yang ada cuma kita perempuan. Luar biasa ya, tepuk tangan untuk kita semuanya perempuan. Alhamdulillah. Tapi kalau perempuan, nah ini hadisnya kalau laki-laki masuk surga nggak ada ya. Kalau perempuan masuk surga itu sampai disebut 2 kali oleh Nabi Muhammad SAW. Mengatakan bagaimana beliau? Yang penting perempuan itu sholat, zakat, dapat ridho dari suami, maka jaminannya surga. Itu Nabi Muhammad yang mengatakan, sahabat. Jadi keseharian perempuan di rumah itu berkhidmat, ya. Keseharian kita sebagai perempuan berkhidmat pada suami, mendidik anak, bukan berarti panjenengan tidak melakukan apa-apa. Itu sama saja dengan jenengan berkarir, menyiapkan generasi selanjutnya. Anak-anak yang jenengan itu sama dengan jenengan berkarir. Nggak harus mereka yang berpakaian rapi, berpangkat dan lain sebagainya, yang bekerja kantoran, boten. Jenengan perempuan di rumah itu luar biasa, karirnya luar biasa, mendidik generasi nahdien selanjutnya. Jadi jangan patah semangat, aku cuma ada di rumah tangga, pesimis. Padahal itu pekerjaan yang luar biasa. Jadi tidak harus setiap perempuan itu berkarir di luar. Tapi, nah di sini, tapi kalau panjenengan punya kesempatan berkarir di luar, gunakan kesempatan itu dengan baik. Contohnya menggunakan kesempatan dengan baik, ya jangan ojo sampai ngelani bujuni. Jangan disia-siakan dan disalahgunakan. Ya, sekarang gampang Bu, ada HP di rumah, misalkan suami lagi nggak ada HP, nanti nyampe lokasi baru izin gitu, nggak apa-apa. Ya, ketika perempuan berkarir di luar, kalian boleh menonjol di luar. Tapi ketika bersama dengan suami, harus tetap berada di bawahnya suami. Jadi nggak boleh ketika mau keluar saya itu jadi pemimpin, nanti omah jadi pemimpin di sana. Ngalahin bojone. Nah ini sudah salah kaprah. Di luar perempuan boleh jadi pemimpin, tapi di rumah tetap suami pemimpinnya ya. Untuk beban kita, beban ganda ini, perempuan itu ada beberapa ya. Perempuan itu jangan sampai satu. Halo sahabat. Ini penting, satu, dia menjadi satu hal yang menghalangi laki-laki atau suami untuk birrul walidain kepada orang tua. Jangan sampai kita menjadi salah satu orang yang menghalang-halangi suami kita untuk birrul walidain kepada kedua orang tuanya. Sekarang banyak kejadian, bagi saya di KUA itu banyak sekali curhatan-curhatan seperti itu.
Ya, saya itu terus banyak teman-teman saya perempuan ya yang curhat. Suami saya itu lebih mementingkan orang tuanya Mbak daripada saya. Dan saya jawab, ya memang yang benar seperti itu. Ya, memang yang benar seperti itu. Laki-laki itu ridhonya ada terletak pada orang tua, kalau kita ridhonya terletak pada suami. Memang seperti itu. Jadi jangan sampai kita menjadi penghalang suami kita untuk birrul walidain daripada orang tua. Banyak contohnya nih, perempuan ingin di nomor satu di dalam rumahnya. Iya, inginnya seperti itu. Kamu nggak peka Mas, kamu lebih mementingkan orang tuamu Mas. Saya di nomor 2 kan dulu katanya cinta. Mungkin. Nah, laki-laki punya kewajiban menghormati orang tuanya lebih daripada istrinya. Harus kita tahu itu. Ada cerita. Ada satu kasus pada zaman Nabi Muhammad SAW. Ketika sahabat itu nazar, dituntun talqin itu nggak bisa menjawab, nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid. Karena apa di sini? Ditanyakan oleh istrinya. Sahabat itu menanyakan kepada istrinya, "Apa bojomu iku gak iso ngucapne tauhid itu? Cek angel ya apa?" Ternyata istrinya menjawab, padahal suamiku ini padeng bendino jamaah ke masjid, setiap hari puasa dan zakatnya nggak pernah putus, tiap hari jamaah di masjid. Seperti itu jawaban istrinya. Lalu para sahabat bertanya-tanya, terus apa yang membuat beliau ini nggak bisa mengucapkan kalimat tauhid? Akhirnya para sahabat yang lain menanyakan kepada Nabi Muhammad, ini ada yang nggak bisa menjawab. Ketika dipimpin, Nabi Muhammad menjawab bagaimana? Coba cari ibunya, datangkan ibunya ke sini. Gitu katanya Nabi. Ketika itu dijemput, didatangkan untuk meridhoi, untuk menuntun anaknya yang sedang nazar. Ibunya bilang gimana? Wes jarno kaul, aku mau mimpin, aku gak ngeridani. Seorang ibu. Maka ternyata yang membuat dia susah mengucapkan kalimat tauhid itu karena tidak dapat ridho dari orang tuanya. Masya Allah. Terus Nabi Muhammad bilang gimana? Pas itu dibakar lo ngomong tua lo gak meridani, ngomong tua gak mau menonton, terus dibakar lagi. Kalau Nabi itu geletak ibu dia jangan opo. Ini namanya naluri ibu nih, anaknya mau dibakar dan seperti itu gak terima. Naluri ibu akhirnya langsung kemudian jangan Nabi jangan, dia sudah saya meridhoi. Nah, sudah berucap seperti itu, akhirnya para sahabat menuntun kembali. Akhirnya alhamdulillah dengan lancar mengucapkan kalimat tauhid. Itu contoh sudah ada sejak zaman Nabi dulu. Dan sekarang ini banyak sekali kan seperti itu, lupa pada orang tuanya bahwa ridhonya itu alurnya sangat ridho suami kepada orang tua, kalau kita kepada istri. Sampun 10 menit agar segala kekurangan saya ada berbeda dalam seni penambutan tempat dan lain sebagainya. Kiranya itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya belajar dari sampai mulai MC, pemakai diri dan lain sebagainya. Nanti perlu ngomong di
Indonesia mingguan di mana Alamat para bapak anak-anak, tokoh masyarakat desa Bagerjo yang saya muliakan, kepada segenap pimpinan pengurus pimpinan anak cabang Partai Nahdlatul Ulama yang saya hormati, kepada tak lupa para pembina Fatayat Ancap Kemukas yang saya muliakan, kepada sahabat-sahabat ketua desa anak cabang Kemukas beserta sahabat-sahabat anak cabang Kemukas yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, yaitu nikmat sehat dan sempat ya sahabat. Tanpa sempat, tanpa sehat kita tidak bisa hadir di sini. Ada kesempatan tapi badan kita sakit juga tidak bisa hadir. Badan sehat tidak ada kesempatan pun juga tidak bisa hadir. Mungkin di rumah ada kerepotan yang tidak bisa ditinggal juga tidak bisa hadir. Untuk itu kesempatan dan kesehatan ini merupakan kenikmatan yang harus kita syukuri dengan cara kita gunakan dengan aktivitas yang baik. Contohnya seperti hadir dalam rutinan daripada duduk manis di rumah. Kalau tadi sahabat ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kita Nabi Muhammad SAW. Karena atas perjuangan beliau kita bisa menikmati indahnya Islam. Sahabat-sahabat yang saya hormati, saya tarik nafas dulu. Oleh tadi belum tarik nafas berarti. Mohon maaf yang pertama saya hadirnya telat tadi terkendala. Namun disampaikan gitu. Pas hari Minggu tokonya banyak yang tutup. Alhamdulillah saya menemukan di Asia dari Pokar Bayu. Jadi ini wasik. Napa nggih sekadok temun-temun. Nggih, alhamdulillahnya pada hari ini agendanya adalah kajian Minggu Nisa dan sosialisasi pengisian database. Jadi begitu saya telat ada